Desi, Hadir, Pak. oke. Debi, Dede, Hadir, Pak. Dewi Aulia, Hadir, Pak. Faisal Fadli, Faisal, Fajar, Hadir, Pak. Farid, Hadir. Hilya, Hadir, Pak. Hisyam, Ikhtiar, Imam, Hadir, Pak. Kania, Hadir, Pak. Muhammad Haisam, Hadir, Pak. Muhammad Ilmi Hidayat, Hadir, Pak. Muhammad Imam, Hadir, Pak. Nizar, Hadir, Pak. Nur Siti Hodijah, Hadir, Pak. Rifki Handika, Hadir, Pak. Rika Amanda, Hadir, Pak. Rizky Ahmad, Hadir, Pak. Rita, Hadir, Pak. Syifa, Syifa Al Hasan, Hadir, Pak. Wianur, Hadir, Pak. Yohanes, Hadir, Pak. ya terima kasih. Nanti yang belum diabsen segera memberikan chat atau WA ya supaya saya absen kalau memang tidak sakit ataupun izin. Ya, jadi sebelum saya masuk ke mata kuliah hari ini, saya sampaikan bahwa insya Allah minggu depan sudah mulai UTS. Dan saya belum tahu kabarnya apakah UTS itu nanti daring atau luring ya. Ya nanti bisa ditanyakan ke dosen wali masing-masing. Karena kalau luring berarti kalian harus belajar lebih giat karena ini kan ada yang mengawasi ya. Kalau daring itu saya nggak tahu. Itu saya hanya percaya dengan kejujuran mahasiswa saja. Ya, semoga benar-benar jujur kan. Karena orang itu kan sekarang banyak yang berbicara ya, maksudnya banyak orang ngomong, orang pintar itu banyak, tapi orang jujur itu jarang. Makanya saya sih berharap kalau misalkan besok daring ya tetap kalian memelihara kejujuran. Toh kejujuran itu bukan berarti sesuatu yang endingnya jelek. Justru kejujuran itu akan membawa kita kepada hal-hal yang lebih baik dan menjadi semakin baik. Maksudnya seperti ini, kalau memang belum bisa, kemudian mengatakan dengan jujur, dapat nilai yang jelek atau buruk, ya itu buruk hanya hari ini saja. Tapi kan kita masih ada proses untuk belajar, ya untuk belajar menjadi lebih baik. Jadi masih ada waktu untuk memperbaiki apa yang menjadi kejelekan kita saat ini. Manusia itu kan nggak mungkin sempurna, mesti ada sisi kurangnya. Nah, bagaimana kita memperbaiki kurangnya itu, bangkit dari kegagalan itu menjadi untuk lebih baik. Jadi kejujuran itu seperti itu sebenarnya. Ya. Saya juga tidak akan memaksa kalian harus bisa, enggak, saya nggak pernah memaksa seperti itu. Yang penting kalian paham saja, suka saja, itu sudah cukup. Ya. Jadi nanti misalkan ini luring ya, nanti ya tetap nanti saya beri kisi-kisinya, tapi tetap belajar lebih giat.
Oke ya, dan saya apresiasi juga yang pertama kepada yang sering menghubungi saya tentang tadi Mbak siapa saya lupa ini, Mbak Tania, Pak. Tania ya, yang sering menghubungi saya apakah belajar online atau offline, yaitu memang perlu ya perlu komunikasi yang seperti itu. Karena apa? Karena kalau tidak ada komunikasi seperti itu akan sulit ya kita bertemu di pembelajaran online seperti ini. Ataupun offline sama saja, karena sekarang situasi kan seperti ini ya. Jadi selama PPKM ini masih berlanjut ya, PPKM sendiri kan singkatannya itu kan pembatasan apa namanya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, yang namanya itu kan dibatasi gitu ya. Jadi ya kadang kita online, kadang offline, tapi kan maksudnya bagaimana dengan pembatasan itu kita tidak membuat kita tidak patah untuk semangat untuk belajar. Jadi seperti itu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Kania ya. Jadi misalkan saya lupa, saya kok belum masuk, tolong diingatkan karena barangkali nomor HP-nya kan saya nggak menyimpan nomor HP seluruh mahasiswa ya. Jadi kadang ada yang kehapus atau bagaimana. Nah itu saya butuh diingatkan lagi. Nanti segera saya isi perkuliahan. Jadi seperti itu. Dan khusus untuk TI itu saya kira belajar dimanapun bisa. Kita tidak seperti jurusan teknik mesin, teknik pendingin itu, karena selama kita ada terhubung dengan jaringan internet dan kita punya perangkat seperti smartphone maupun laptop, itu saya kira nggak ada kendala untuk belajar. Jadi seperti itu intinya. TI itu paling mudah sendiri untuk zaman sekarang ini, ya, karena mengikuti perkembangan zaman TI itu kan gitu. Ya, karena sekarang semua teknologi itu ada TI-nya. Di TM pun ada TI-nya. Kita lihat saja anak-anak TM, dosen-dosen TM ya, mahasiswa TM itu mesti kan dia bawa laptop, bawa komputer. Nah, disitulah ada unsur TI-nya berarti di situ. Begitu juga jurusan yang lain seperti TP atau jurusan ekonomi, jurusan yang lain lah yang non TI itu semua sekarang pakai TI di dalamnya, ada unsur TI-nya. Makanya dari kita sendiri harus lebih hebat dalam masalah TI daripada mereka-mereka itu kan gitu. Oke, yang kedua saya apresiasi juga dengan kalian yang masih semangat belajar, masih semangat bertanya dengan saya, meskipun saya kadang kalau membalas WA agak terlambat ya. Ada yang bertanya misalkan bagaimana ini Pak jawabannya, soalnya seperti ini langkahnya bagaimana, praktikumnya bagaimana, itu sangat bagus ya. Jadi kan kadang dosen itu memberi tugas di e-learning itu kadang ada beberapa mahasiswa yang kurang paham, ada yang beberapa mahasiswa yang diberikan alur praktikum seperti ini udah paham, kemudian nyari referensi sendiri ya. Ada yang mahasiswa yang memang apa ya dalam tanda kutip ya agak malas gitu, jadi sedikit-sedikit tanya sedikit-sedikit tanya nggak masalah. Jadi mahasiswa itu tipenya lain-lain ya, karena kan wajahnya juga lain-lain, nggak ada di sini yang wajahnya sama kan nggak ada. Jadi sikapnya maupun intensitas belajarnya atau tingkat pemahamannya saya yakin berbeda-beda. Tapi yang jelas ya bagi semuanya aja, kalau memang belum paham bisa ditanyakan ke dosen boleh, ke teman yang lebih paham juga boleh. Jadi intinya seperti itu. Supaya apa? Kalau kita belum paham tapi diam saja, yaitu bahaya. Ya, yang bahaya itu kita belum paham tapi diam saja. Itu yang bahaya. Gitu. Ya, kalau belum paham, ya apapun itu, nggak hanya di mata kuliah ini, gitu loh. Ya, nggak hanya di mata kuliah ini, semua permasalahan kalau memang kita belum paham ya kita kalau bisa ya bertanya supaya apa, supaya kita tersesat itu bagaimana, kita mengambil keputusan sendiri, kita belum paham terus kita mengambil keputusan sendiri. Misalkan gini, di mata kuliah ini ada yang belum sama sekali belum melakukan instalasi gitu ya, melakukan instalasi, dia belum paham cara menginstal di VirtualBox. Karena malu bertanya, akhirnya dia nginstal di PC beneran, di komputer beneran. Padahal kemarin kan
praktikum kita itu disarankan pakai VirtualBox supaya aman. Dia pakai install PC beneran. Dan yang untuk eksperimen install itu PC-nya temannya misalkan gitu. Padahal di PC-nya temannya itu sudah ada Windows-nya atau ada sistem operasi yang lain selain yang mau diinstal. Akhirnya diinstal lah itu. Diinstal akhirnya nggak tahu cara menginstal, akhirnya terjadi benturan antara Windows dengan Linux misalkan. Akhirnya jadi hang semua, komputer nggak bisa dipakai. Akhirnya kan jadi rugi semua. Dan dia merugikan temannya misalkan seperti itu. Itu karena apa? Karena tidak paham belum paham tapi tidak bertanya, tidak mau bertanya. Kemudian dia lakukan sendiri, akhirnya sesat. Jadi seperti itu. Maksud saya ya, bertanya nggak masalah, jangan gengsi. Saya aja kadang bertanya ke mahasiswa, karena mahasiswa itu dalam sesuatu hal kadang lebih pintar dari dosennya. Ya kan bisa, dosen itu kan nggak menguasai semuanya, tapi kan justru mahasiswa itu lebih fokus dengan satu pembelajaran misalkan, jadi dia paham. Gitu. Kadang saya tanya. Nggak masalah itu. Kita namanya diskusi itu seperti itu. Gitu. Oke ya, itu untuk pembuka hari ini. Semoga dengan apa yang sudah kita laksanakan, lalui selama setengah semester ini yang menjadi hal yang baik bagi kita, yang bermanfaat tentunya bagi kita semua, terutama dalam hal pembelajaran. Ya nanti saya yakin, seperti sudah saya sampaikan kemarin, TI itu di teknologi sekarang ini perkembangannya semakin pesat dan banyak orang-orang yang dibutuhkan di bidang itu. Jadi nggak usah khawatir. Modal install saja bisa, itu sudah bisa istilahnya kalau bisa sudah bekerja itu bisa mandiri sendiri. Ya. Karena kenyataannya banyak dulu mahasiswa atau murid saya waktu di SMK itu ketika lulus dari SMK itu banyak yang punya bengkel komputer gitu, kecil-kecilan gitu. Jadi dari situ pun sudah kelihatan gitu bahwa ya sekarang ini zamannya TI itu semakin pesat. Gitu. Untuk minggu kemarin ditanyakan tidak untuk tugas itu? Silahkan sebelumnya kalau ada yang tanyakan. Yang Diamond tuh Pak, itu tuh nggak di semua Ubuntu ada tuh Pak. Oh, Soalnya siapa? Di set. Ya ini punten, ini Mas siapa? Muhammad Haisam. Oh, saya Isam Pak. Saya juga Ya. Pak. Yang Diamond gitu ya? Iya. Oh. Yang Diamondnya tuh nggak ada. Dicari-cari. Ya nggak apa-apa kalau nggak ada. Diamond itu kan proses yang tidak terlihat ketika kita melakukan sebuah eksekusi program tertentu. Gitu. Jadi kalau kita pakai sistem informasi atau sistem operasi yang GUI, ya, itu kita kan hanya lihat luarannya aja, lihat gambar yang bagus-bagus, lihat kursor panah seperti itu. Nah, ketika kita masuk ke terminal, ya kita masuk ke dalam teks, ya, berbasis teks, itu akan kelihatan semua proses yang ada di situ. Toh meskipun kita nggak paham semuanya, maksudnya PPID itu apa, terus tadi yang Diamond itu apa, itu nggak masalah. Yang penting apa? Kita tahu bahwa di situ ada proses yang sedang berjalan. Itu sebenarnya sudah cukup pengetahuan itu. Gitu loh. Proses apa aja yang di situ sudah cukup. Ya. Nah, Diamond sendiri adalah proses yang tidak terlihat. Gitu. Kalau memang Diamond-nya nggak ada, ya sudah tulis aja nggak ada. Karena apa? Gini ya, Mas. Nah, ini apa ya? Ini sebuah apa ya? Menurut saya sih ironi. Ironi itu gini. Kita jangan berpikir gini, Mas Haitsam, ya, atau semuanya saja. Jadi praktek itu mengharuskan bisa, mengharuskan ada. Tidak seperti itu. Praktek itu ya Anda praktek saja, kemudian tulis laporan yang di situ sesuai dengan praktek gitu. Paham ya dari sini ya. Jadi kalau memang Diamond-nya ada misalkan, ya tulis aja Diamond-nya ada apa, terus Diamond-nya itu nomor PPID-nya berapa, nomor urut apa namanya, eksekusinya kan ada nomor urutnya itu. Ya pakai top itu kan nanti kelihatan yang di eksekusi pertama apa, proses pertama yang berjalan itu apa. Tapi kalau memang nggak ada, ya nggak usah ditulis. Jadi bukan karena Haitsam ini nggak nulis Diamond-nya nggak ada terus jadi salah laporannya, tidak. Laporan itu adalah
yang dilaporkan sesuai keadaan ketika praktek. Lah yang salah apa, Pak? Yang salah yang nggak praktek. Itu ya Mas Jaisam ya. Iya, Pak. Jadi selama Anda praktek dan membuat laporan itu masih benar gitu. Yang salah itu yang nggak praktek, udah nggak praktek, laporannya nyontek temennya atau kelompok lain. Itu salah. Berarti Anda sudah melakukan, besok kalau bekerja seperti itu, ya akan merugikan perusahaan atau merugikan perusahaannya sendiri karena memanipulasi laporan kan gitu. Ya. Nah, nanti di hari ini nanti akan saya jelaskan dikit satu persatu. Meskipun tidak semuanya, ya nggak masalah karena yang penting pemahaman kalian ada proses itu saja. Terus ada lagi nggak selain Haisam? Selain Haisam bener ya? Ini Faisal Fadli baru hadir. Selamat datang ya. Semoga sehat-sehat ya. Faisal sama Syifa Falih ya. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Apa? Meskipun online saya kira nggak masalah. Justru kalau online itu saya prakteknya malah gampang. Di dalam. Ya. Ya, kalau tidak ada, saya coba jelaskan satu persatu. Nanti silakan kalau ada yang ditanyakan, boleh bertanya. Jadi saya mulai dari praktikum kemarin, ya. Kita lihat seperti ini ya. Kelihatan ya ini ya. Kelihatan, Pak. Oke. Jadi ini kalau untuk siswa SMK jurusan TKJ, saya kira praktek ini sudah pernah. Tapi mungkin masih sederhana, belum sekompleks ini. Tapi nggak masalah. Jadi teman-teman yang dulunya SMK jurusan komputer, entah TKJ, entah multimedia, atau rekayasa pengarunan, atau jurusan yang lain yang serumpun dengan komputer, ya silahkan berbagi ilmu. Ya. Karena ilmu itu kalau dibagi tambah banyak. Tidak seperti harta. Kalau harta tambah dibagi tambah sedikit. Tapi kalau ilmu itu jangan disembunyikan ya. Kalau memang paham silakan. Nah tujuannya ini yang pertama itu kalian paham, kita paham konsep proses pada sistem operasi Linux. Ya. Paham saja. Saya kira ini paham lah. Karena kemarin kalau udah praktek ya paham bahwa di dalam Linux itu atau sistem operasi apapun lah, Windows itu juga sama. Ya. Nah, kalau Windows kita kalau pakai GUI ya di klik kanan saja ya. Nah, misalkan seperti ini ya kalau Windows itu kita buka Task Manager ya. Task Manager itu seperti ini kalau mau. Nah, kelihatan ini ya. Iya, Pak. Nah, ini kalau Windows enak ya. Maksudnya kalau Windows itu udah. Nah, ini kan kelihatan ini. Saya buka apa saja Google Chrome ini misalkan memakai 0,2% dari kekuatan CPU-nya. Ya. Misalkan CPU-nya itu frekuensinya 3,4 GHz. Nah, tinggal dihitung saja 0,2% dari 3,4 GHz itu berapa hertz kan gitu. Kemudian memori RAM-nya, ya ini dia pakai sekitar 150 mega kan gitu. Ya. Nah, nanti dari sini kan kita bisa tahu gitu loh. Misalkan komputer kita tiba-tiba panas nih. Wah, kok komputernya panas? Ada apa ini? Nah, kita cek di sini. Misalkan RAM kita itu hanya 2 GB. Tapi di sini kok sudah 1,5 GB. Wah, berarti ini yang menyebabkan RAM-nya menjadi panas. Gimana caranya ya? Di stop dulu sementara kan gitu. Nah, kalau kita nggak paham proses yang di dalam, ya kita pasrah-pasrah saja. Ya RAM-nya panas, ya udah nunggu komputernya hang dulu atau kebakar RAM-nya atau CPU-nya kan kasihan ya, eman. Seperti itu. Nah, ini kan proses yang seperti ini tidak dijumlahkan ini. 151 tambah 11 tambah 102 tambah 11 ya. Kalau dijumlahkan itu sekitar ini 77% memori terpakai.
Jadi kalau misalkan memori saya itu 4 GB, ya tinggal dikalikan saja 4 GB dikali 77%, itu berarti sudah kepakai berapa. Ya. Kan gitu. Ini sudah termasuk, ini kalau saya pegang laptop ini sudah panas ini. Ini yang paling banyak Zoom ya. Zoom itu sudah hampir 200, makan 200 karena memang berat ya, Zoom itu berat. Jadi lumayan. Kemudian ini kalau mau kita hentikan gampang, klik kanan aja, entas gitu berhenti ya. Ya, misalkan darurat ya, dihentikan bisa. Kemudian ada antivirus ya. Kalau di Windows itu antivirus selalu aktif otomatis ya. Karena apa gitu? Karena kan Windows itu rentan sama virus. Jadi kalau ini nggak diaktifkan otomatis, nanti ada virus masuk berbahaya ya. Jadi kita nggak tahu kalau ada virus masuk aja, tahu-tahu menginfeksi keseluruhan file malah tidak bisa digunakan. Nah, seperti itu. Kalau di sini nggak kelihatan yang daemon tadi yang dikatakan Haisham itu nggak kelihatan ya, daemon karena ini GUI ya. Kalau pakainya command prompt ya, kita masuk ke terminalnya itu akan kelihatan. Itu ya penjelasannya ya. Ini kalau di Windows ya, enak ya. Klik kanan aja masuk Task Manager keluar. Kemudian performansinya bisa dilihat di sini. Nah, selama ada grafik seperti ini, berarti komputer itu masih berproses gitu ya. Berproses. Dan kita menghindari gitu ya. Kita menghindari grafik ini mentok sampai ke sini gitu. Ini kalau hover ke sini itu harus segera dihindari, berarti komputer sudah mengatakan tanda-tanda dia sudah tidak mampu untuk bekerja lagi, atau mungkin sudah banyak membuka aplikasi, atau mungkin kalau misalkan kalian menjadi admin server ya di sebuah server jaringan, itu berarti pengguna itu sudah membludak gitu ya, membludak over kapasitas, akhirnya proses menjadi down. Makanya dikatakan ada kata-kata server down itu karena ya ini komputer server itu sudah nggak kuat lagi untuk bekerja ini. Seperti itu. Ini pemakaian CPU. Ya. CPU itu lebih merujuk ke kecepatan prosesor. Nah, di sini prosesornya itu 2,4 GHz. Ya. Maksimum speed-nya. Ya. Kalau di BIOS-nya mungkin 1,80 GHz, tapi dia bisa over sampai segini. Jadi kalau sudah 2,40 ini, pemakaian 2,40 ini sudah jangan sampai melebihi lagi, karena dikhawatirkan komputer akan menjadi hang atau tidak berfungsi secara maksimal lagi. Oke, jadi penjelasannya seperti itu ya. Di sini ada proses ya. Prosesnya ada 127 proses, 126 ya. Ini kenapa berubah-ubah itu? Berarti ada aplikasi daemon ya yang bekerja. Jadi ini berubah-ubah. Daemon itu berarti kan kalau manusia itu seperti gerakan refleks gitu ya. Tidak kita sadari dia bekerja gitu. Refleks. Nah, ini kadang berubah-ubah karena kan kita nggak tahu gitu ya. Tapi selama perubahannya itu normal, misalkan di sini kan 127, 128, 126, masih sekitar itu saja, nggak jauh. Tapi kalau sudah nggak normal, misalkan 127, tahu-tahu 130 ya, 140, berarti di situ kemungkinan bisa aja terinfeksi virus gitu. Ada virus yang bekerja di situ, kemudian menjadikan proses-proses yang kita tidak tahu pergerakannya. Tahu komputer hang dan berhenti sendiri. Ini CPU. Di CPU itu satuan kapasitasnya atau satuan kecepatannya itu gigahertz karena frekuensi. Yang berikutnya ada memori. Memori ini adalah penggunaan RAM. Kalau RAM kita lihat memang agak stabil ya, RAM itu ini kalau dilihat grafiknya stabil ya. Karena memang apa ya? Fungsi RAM itu kan hanya untuk awal saja, awal kita membuka sebuah aplikasi. Setelah aplikasi berjalan dia stabil gitu ya. Lonjakan itu ada ketika kita membuka aplikasi saja. Jadi setelah itu stabil. Kalau ya. Jadi ini digunakan, yang digunakan tuh 6 GB ya.
sisanya adalah 1,8 ya. Available 1,8 gitu. Kemudian jenis RAM-nya itu DIMM ya. Jenis DIMM ya. Ini RAM saya 8 GB ternyata. 8 GB DDR3 ya. Sekarang jarang sih ya RAM 2 GB atau 4 GB itu sudah mulai jarang. Oke, ini penggunaan hard disk ya. Nah, ini. Nah, kalau tadi Aisyah menanyakan di mana sih diamond itu muncul? Di diamond itu muncul itu di hard disk-nya gitu. Jadi jadi ada sebuah aplikasi tertentu yang memang itu file-file dukungan gitu ya. Nah, file-file dukungan itu tercipta secara otomatis gitu loh. Ya. Karena ada sebenarnya kita kalau membuka aplikasi itu nggak berdiri sendiri, tapi dia ada file pendukungnya gitu. Ada file pendukungnya. Makanya kalau kita punya smartphone, kemudian kita kadang disuruh membersihkan sampah-sampah itu, karena kalau nggak dibersihkan nanti sampah-sampahnya itu file sampah tadi itu akan memenuhi memori smartphone, kemudian smartphone akan menjadi lemot atau apa itu. Nah, file sampah itu ya tadinya asalnya dari file diamond itu gitu. File dukungan dari aplikasi yang mau dibuka tadi atau program yang mau dibuka. Kemudian ketika program sudah selesai digunakan, file dukungan itu nggak serta-merta langsung hilang otomatis gitu. Kadang masih tersisa, yaitu menjadi file sampah gitu. Jadi akhirnya masih ada di hard disk-nya. Lama-lama penuh kalau nggak pernah di clean up. Nah, kalau di Windows itu ada sistem disk clean up ya sama disk development. Nah, disk clean up itu kan seperti membersihkan, clean up. Gitu. Kalau di smartphone mungkin ada semacam trash bin atau apa gitu. Ya sama lah intinya. Oke. Di sini kapasitasnya adalah kurang lebih 500 GB ya. Terus ini ada ST 500 nih berarti 500 GB. Kemudian untuk Bluetooth tidak aktif ya, WiFi ya. Nah, WiFi bisa kita lihat. Jadi ini kelihatan semua di sini gitu. Ini berarti WiFi sangat tidak stabil. Karena grafiknya seperti ini gitu. Loh, dari sini naik runcing, turun tajam, di sini langsung naik drastis. Jadi ini nggak stabil. Nah, ini kalau yang ini tahu-tahu turun, tahu-tahu down ya. Ini kalau ada yang mungkin tertarik di bidang server jaringan, ya harus paham yang seperti ini ya. Itu dari kita pengetahuan kita terhadap manajemen proses sistem operasi itu kita bisa merambah ke fokus ke ranah yang lain, misalkan jaringan. Ini kan seperti ini. Nah, kalau seperti ini tandanya apa? Ya kita perbaiki minimal ya 80% stabil lah ya, jangan seperti ini. Ini kan tahu-tahu down sekali ini. Kalau down seperti ini biasanya suara saya nggak kedengaran di kadang ada mahasiswa yang nggak mendengar suara saya itu ketika saya menjelaskan seperti itu. Nah ini kan down. Oke, seperti itu ya. IP address-nya juga ada di sini. Oke, sebentar ya saya mau ngangkat telepon dulu. Oke ya, saya lanjutkan lagi. Nah ini untuk ini masih kelihatan ya grafiknya. Masih ya? Halo? Masih Pak. Ya. Oke, jadi ini untuk WiFi-nya. Ya. Dan kecepatannya kelihatan. Kemudian di memori tadi juga kelihatan. Ini untuk histori penggunaan aplikasi ya. Jadi kalau 00 ini berarti kan ini 00 berarti ini nggak dipakai gitu ya. Ini yang 0,1 ini berarti dia secara network dia mengupdate 0,1. Oke. Ya, 000 ini nggak kelihatan. Ini aplikasi bawaan dari Windows-nya ya. Yang 00 ini nggak pakai. Ini mail kalender ini jalan ya. Tapi hanya 2 detik. Dan reader juga berjalan di detik ketiga. Ini saya buka Adobe Reader soalnya kemudian video juga saya lagi buka video pembelajaran. Oke.
Oke ya. Nah ini yang saya tadi sampaikan sebagai aplikasi pendukung. Ya. Contohnya saya membuka aplikasi Chrome ya, Chrome. Nah, itu ya. Chrome itu aplikasi yang kita buka itu kan padahal satu ya, tapi di sini ada beberapa file Chrome banyak sekali. Inilah yang file yang jadi file diamond itu. Jadi di sini PID-nya kelihatan kan, ini PID. Nah, kemudian status running ya. Ini masih bergerak ya. Username-nya Polindra, CPU yang terpakai adalah di 00 ini belum. Tapi ini angka ini bisa berubah-ubah. Ya, memori juga sama, ini juga berubah-ubah. SPV juga seperti itu. Kemudian kalau service ini ada yang bergerak, ada yang tidak. Oke. Kurang lebih seperti itu. Ada yang tanyakan tidak? Ini untuk manajemen proses yang ada di Windows. Kalau Windows tadi, ya silakan. Pak, izin bertanya. Kalau PID dan COM itu apa, Pak? Gimana? PID itu kemarin nomor urut, Mas. Itu nomor urut proses. Tadi di sini ya. Mana sih? Oke. Ini nomor urut proses ini. Kode nomor urut proses. Ini sama ini itu berarti duluan ini. Ya, misalkan svchost.exe itu dengan ini ya duluan ini. Meskipun ini ada yang paling atas. Cuman mungkin ini sudah nggak bergerak. Maksudnya ini nggak terlalu diprioritaskan ya. Nah, ini lebih diprioritaskan yang di atas ini. Yang antivirus juga sama. Itu Mas. Ada lagi nggak? Kalau komen, Pak. Komen yang mana? Komen prom maksudnya Mas? Mungkin ngelihat yang di Ubuntu yang kemarin tuh, Pak, kan ada iya. Ya, ini belum ke situ nanti yang di sini dulu aja. Nanti setelah ini kita masuk ke situ. Ini kan masih yang Windows. Jadi kalau mau menghentikan proses di Windows itu gampang, tinggal diklik kanan aja, kemudian di end task ini, nanti dia berhenti. Ini biasanya keadaan darurat. Kalau nggak darurat ya kita pakai klik kanan klik pojok kanan atas itu silang itu ditutup kan bisa. Kalau di Ubuntu ada, Pak. Ada lagi? Kalau tidak, setelah ini kita masuk yang Ubuntu. Pak, mau nanya, Pak. Apa? Kalau di gambar grafiknya yang bagian disk sama wifi-nya itu nggak ada gambar grafiknya, itu kenapa ya, Pak? Ini. Iya, nggak ada gambar grafiknya tuh, Pak. Padahal mah pakai wifi juga. Kamu itu pakai apa? Sistem operasi Windows berapa? Windows 10, Pak. Mungkin pengaturannya beda, Mas. Ada ya beberapa hal yang bisa bisa disetting. Kalau ini saya pakainya Windows 8. Jadi di sini langsung keluar. Barangkali ada konfigurasi tertentu yang nanti bisa disetting supaya ini muncul. Tapi tetap ada lah, malah lebih lengkap yang Windows 10 harusnya. Ada Mas, nanti bisa. Kalau enggak ya sudah diotak-atik nggak bisa, berarti ada file yang korup atau sudah ada file yang terinfeksi virus. Biasanya seperti itu. Oke, ada lagi enggak? Kalau tidak ada, kita masuk ke yang Linux ya. Jadi kita masuk ke yang Linux. Oke. Ya, ada lagi? Tidak apa-apa. Silahkan bertanya, malah bagus. Suara saya masih kedengaran ya? Masih, Pak. Oke. Sekarang pakai headset, tadi nggak pakai headset, saya sekarang pakai headset. Oke, kalau udah ini saya tutup desktop, kita masuk ke yang Linux ya. Linux kemarin ini ya. Nah, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Bisa, Pak. Oke, ini Linux hasil instalasi. Jadi kalau Linux hasil instalasi itu nanti kalau
lama nggak dipakai jadinya seperti ini. Kalau mau pakai ya ini di drag ke atas, kemudian kita masukkan passwordnya, kita unlock. Nah, bisa tutup dulu. Ini tampilannya seperti ini. Nah, kita kan praktek kemarin menggunakan terminal ya, atau kalau Windows itu pakainya command. Nah, kalau bingung, itu klik kanan saja, kemudian masuk ke Open Terminal. Nah, nanti akan kelihatan seperti ini. Kalau kita menginstal Linux Ubuntu-nya yang server, ya, ini silahkan kita fokus ke Ubuntu dulu semua ya, yang kemarin install sistem operasi selain Ubuntu, tolong ini sementara fokus di sini dulu. Nanti kalau sudah selesai ini silahkan mau explore lagi untuk sistem operasi yang lain silahkan. Jadi seperti itu. Ya. Jadi ini itu kalau kita menginstalasi Linux Ubuntu yang versi server, jadi tidak ada gambar seperti ini. Langsung bentuknya adalah command prompt seperti ini. Command prompt yang seperti ini. Oke. Nah, ini kita masuk sebagai user biasa. Kalau mau masuk sebagai user admin, kita pakai coding sudo i. Ini atau ada yang sudo strip, iya ada yang sudo strip su ya, tergantung. Ini juga bisa kayaknya, tapi saya lebih suka yang ini, terlalu panjang. Kita enter, kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, kalau ini sudah masuk ke server, kalau ini masih dolar seperti ini, ya. Di sini masih dolar, ini berarti masih user biasa. Kalau sudah pagar, ini berarti sudah server. Nah, karena kita mau praktek ini ya amannya pakai server aja supaya nggak bisa. Kita mulai dari yang pertama ya. Ini kita ini tutup dulu. Kita masuk ke ini dulu. Nah, kita baca tujuannya. Berarti kan belum bisa lanjutkan ya. Yang berikutnya adalah mahasiswa dapat menampilkan status proses dengan format yang berbeda. Kemudian mahasiswa dapat melakukan pengontrolan proses pada shell. Shell itu tadi itu terminal itu ya. Jadi shell, terminal, dan command prompt itu sama. Tapi kalau command prompt itu di Windows biasanya. Kemudian siswa dapat memahami penjadwalan prioritas. Oke. Tadi yang dikatakan PID itu ya, PID. Jadi itu yang nilainya lebih kecil itu berarti yang ada di atas, khusus di atas tadi yang di top itu yang diprioritaskan. Ya. Nah, kemudian di sini ada teori singkatnya, yaitu proses adalah program yang sedang dieksekusi. Jadi yang namanya proses itu program yang sedang dieksekusi, sedang, bukan telah dieksekusi. Kalau telah dieksekusi itu artinya sudah selesai. Tapi kalau sedang itu berarti dia masih berjalan. Setiap kali menggunakan utilitas atau program aplikasi dari shell, satu atau lebih proses child akan dibuat oleh shell sesuai perintah yang diberikan. Maksudnya itu tadi itu setiap kali ada program yang kita buka, ya, itu ibaratnya parent atau orang tua ya. Kalau ini kan child ya, anaknya. Program dibuka itu akan menghasilkan shell yang banyak. Makanya ketika saya buka Chrome ya, Chrome-nya hanya satu file, tapi ketika dibuka itu akan menghasilkan shell yang banyak atau beranak itu ya. Nah itu yang kadang ada daemon di situ, di file daemon yang kelihatan. Kemudian setiap kali instruksi diberikan pada Linux shell, maka kernel akan menciptakan sebuah proses ID. Proses ini disebut juga dengan terminologi Unix sebagai sebuah job. Jadi job itu bahasa Inggris dari pekerjaan ya sama ya. Proses ID dimulai dari 0. Nah, tadi yang ditanyakan PID ya. PID itu singkatan dari proses ID. ID itu semacam pengenal ya. Kalau di kalian ya NIM gitu loh. Dimulai dari 0 yaitu proses ini. Ya. Kemudian diikuti proses berikutnya ya, yang terdaftar pada etc init tab. Jadi kalau mau lihat proses-proses atau mungkin apa namanya proses apa ya
instruksi proses itu terdaftar di etc initer. Kok bisa ngetik ini, bisa ngetik PS, bisa ngetik apa, itu yang terdaftar di sini. Kalau nggak terdaftar nggak bisa. Makanya kalau kita ngetik ngarang ya nggak bisa, karena setelan dari pabrik Linux-nya itu sudah ada. Ya, kita misalkan mau tahu proses diketik PS kan bisa kelihatan sini. Kemudian ada beberapa tipe proses, yaitu foreground, ya, proses yang diciptakan oleh pemakai langsung pada terminal, ini yang kelihatan. Kemudian proses batch, ya, proses yang dikumpulkan dan dijalankan secara sekuensial satu persatu. Ya, proses batch ini tidak diasosiasikan dengan terminal. Ini itu berarti maksudnya ada beberapa proses yang memang harus satu persatu dijalankannya, nggak bisa serempak. Jadi ada yang dilakukan daemon. Proses yang menunggu permintaan request dari proses lainnya dan menjalankan tugas sesuai dengan permintaan tersebut. Bila tidak ada request, maka program ini akan berada dalam kondisi idle atau standby. Tapi dia ada, masih ada. Jadi nunggu program itu dijalankan, baru dia ikut membantu. Kalau enggak, dia enggak hilang, tapi ada. Makanya tadi kan disebut dengan file sampah tadi itu. Kalau ini sudah selesai, program A misalkan dijalankan sudah selesai, tapi si daemon ini nggak langsung hilang gitu, nggak langsung mengikuti hilangnya dari program yang tadi selesai dijalankan, tapi masih ada. Tapi tidak menggunakan waktu hitung CPU. Jadi memang CPU nggak bekerja, tapi dia akan menggunakan storage gitu atau disknya gitu, menggunakan ruang di storage entah berapa persen. Tapi kalau lama-lama kan nanti jadi numpuk. Umumnya nama proses daemon di Unix berakhiran D, misalkan init, named, pop, dan lain-lain. Nah, alat dan bahannya adalah seperangkat komputer dan ada Linux Ubuntu-nya, terminal, dan job sheet management proses. Seperangkat komputer itu kalau belum punya ya bisa gabung ke temannya atau mungkin ke kampus. Ya. Terminal tadi sudah dibuka ya, kita sudah buka terminal, kemudian job sheet management proses. Job sheet-nya ini ya, yang kita sedang buka ini namanya job sheet. Langkah kerja, ya. Sampai sini tanyakan tidak? Sebelum masuk ke langkah kerja. Ini Syam hadir ya. Syam hadir. Oke, yang belum kelihatan. Ya, Arif ini. Ya, Arif. Ada langsung saja ke sini ya. Jadi ini masuk ke TTY. TTY itu ya terminalnya lah ya. Kemudian ketik kontrol Alt F2. Nah, kalau saya tadi kan pakai klik kanan terminal ya. Kemudian ketik PS strip spasi ya, PS itu mungkin kepanjangan dari proses, pendekan dari proses, singkatan dari proses PS. Strip AU, A itu mungkin all. Tekan enter, kemudian berikan keluaran sebagai berikut. Ya, kita masuk lagi ke terminal ya. Terminalnya mana tadi? Ini. Oke. Jadi kalau kita pakai itunya seperti ini ya, harus masuk lagi isi. Nah, ya. Masuk terminal, kemudian ketik PSAU. Nah, di sini terlihat proses apa yang terpakai. Ini sama seperti tadi yang punyanya Windows ya. Cuman kalau Windows kan berbasis GUI ya. Nah, kalau Linux itu ada yang server, ada yang teks ya, ada yang teks, ada yang GUI. Nah, kalau kita pakai yang teks ya, kita harus ketik coding seperti ini ya. PS spasi strip AU, nanti kelihatan sama seperti tadi punya Windows tadi yang kita manager. Di sini juga ada nomor
usernya itu siapa ya. Nah, dan root ya. Sebenarnya ada penjelasannya banyak itu di job sheet-nya ya. Kita tidak harus mengerti semua ini. Ini sambil belajar, sambil berjalan bisa. Kemudian di sini ada PID, ini nomor identifikasi untuk apa namanya tiap proses. Jadi nomor ini nggak mungkin sama. Nggak akan otomatis dia menciptakan nomor yang berbeda. Kemudian di sini ada persen pemakan CPU, persen pemakan memori, ya. Kemudian di sini ada start tuh, kita mulai jam berapa? Tadi jam 8.16. Ya, 8.16 ini komputer mulai dibuka. Ya, komennya ini, komen itu perintah secara otomatisnya. Jadi ini seperti itu. Nah, di sini kan pertanyaannya kan sebutkan nama-nama proses yang bukan root-nya. Berarti kan ini ada dua, GDM dan Polindra. Ya, Polindra itu username yang pertama kali kita buat. Kalau GDM ini user otomatis yang dibuat oleh Linux-nya. Jadi, nah kalau kita masuk sebagai root. Jadi root itu adalah akar dari segala akar di Linux. Jadi kalau kita lihat hierarkinya Linux itu yang paling tinggi itu adalah root. Root itu kan asalnya dari kata akar ya. Jadi dia itu yang paling tinggi atau istilahnya adminnya lah, admin utamanya di Linux. Makanya tiap kita masuk ke dalam situ kita harus masukkan password dulu. Kalau nggak dimasukkan passwordnya nggak bisa kita konfigurasi. Jadi sebutkan nama-nama proses yang bukan root. Di sini ada GDM dan Polindra. Ya. Mungkin di kalian itu nggak sama seperti ini. Ya tergantung ini kalian kasih nama apa. Misalkan ini dikasih nama Haitsam ya tulisannya Haitsam, Kania ya Kania. Ini nama pemilik PC-nya biasanya. Berikutnya tulis ya, PID dan komen yang nomor D. Sambil lihat ininya praktikumnya ya, sambil lihat slide PDF-nya ya. Ini saya sudah sampai slide kedua. Jadi karena slide PDF-nya kan nggak saya tampilkan di layar, karena yang tampil di layar itu adalah sistem operasi Linux-nya. Ya. Ini karena banyak seperti ini kita clear saja. Atau ini belum selesai soalnya ya. Tulis PID dan komen dari proses yang paling banyak menggunakan CPU time. Dilihat aja CPU time-nya. Yang paling banyak adalah ini PID nomor 1400. Ya. PID 1400, komennya user apa ini? User BI ya. Tulis saja gitu. Kemudian ada lagi yang paling banyak, nggak ada ya, cuman itu ya. Nomor 2-nya di sini 1016. Oke. Kemudian sebutkan buyut dari proses. Buyut itu berarti ya anak-anaknya tadi itu. Buyut proses dan PID dari proses tersebut. Ya. Kalau pengen lihat ya ini itu kurang lebar sebenarnya ya. Kurang lebarnya aja digeser ke sini. Saya geser warnanya hitam. Mungkin di kalian. Nah, ini sebenarnya ada ke kanan panjang gitu ya. Cuman ini nggak tampil, harusnya ada panjangnya gitu. Oke, sebutkan beberapa proses diamond. Di sini dicek tadi Mas siapa Aiza menanyakan daunnya sama juga saya sudah nggak ada ini. Adanya ada GDM, Polindra dan root. Nah, kecuali kalau kalian memakai Linux ini sebagai sistem operasi di laptop kalian, bukan di VirtualBox ya. Ada daemonnya, karena kan kalian memang menjadikan itu sebagai sistem operasi yang utama selain Windows. Biasanya ada bahkan banyak mungkin ya. Kalau di sini nggak ada. Oke, pada prom login lakukan hal-hal berikut.
kita ngetik CSH keluarnya apa. Jadi ini di-clear dulu. Kalau mau menghapus itu kan terlalu panjang, mungkin kita pusing melihat ini, kita clear dulu, kita enter. Nah, kan layarnya bersih lagi. Kemudian kita ketik CSH keluarnya apa. Untuk menginstal CSH itu untuk menggunakan CSH harus diinstal dulu. Nah, coba kita install. Kalau bingung cukup pas saja, kita biarkan. Nah, CSH itu apa sih? Aku pas di sini bisa ya, harus diketik update CSH. Install atau TCS ya. Nah, misalkan seperti ini, berarti kalau seperti ini, enable to look at TCS ya, berarti Linux ini nggak mendukung instruksi ini. Ya, Linux ini kan Linux 18, mungkin Linux 20 mendukung, saya kurang tahu. Ini nggak mendukung, nggak masalah kalau keluarkan seperti ini. Ini bukan berarti salah, tidak. Ya, memang ada penjelasannya itu. Makanya di sini kan unable to locate packet CS ya, berarti nggak ada packet CS-nya untuk nggak support ke sini itu ya. Pemahamannya nggak support untuk Linux Ubuntu 18. Nggak usah khawatir, apa belajar dari itu. Oke, kemudian apalagi di situ who ya. Who itu kemungkinan siapa yang menggunakan. Nah, Polindra, itu user yang sedang menjalankan laptop ini adalah user Polindra, saya sendiri. Nah, ini kalau misalkan terhubung dengan server ya, kemudian terhubung dengan jaringan dengan banyak pengguna, ini nggak hanya satu, banyak. Nanti ketika kita ketik who seperti ini ya, ini akan ada banyak. Misalkan ada 5 orang pengguna ya, ada 5 tambah 1 server, jadi ada 6 ya. Bisa punya 1, lainnya atau penggunanya ada 5. Ini berarti di sini nanti ada 6. Kan mulai dari 0. Polindra itu mulai dari 0, kemudian 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi mulai dari 0 angkanya. Berikutnya apalagi? Bus itu apa? Coba kita lihat. Bus itu dia ini itu mengarahkan kita ke, misalkan kalian kan sekarang ada mata kuliah C++ ya kalau nggak salah ya. Nah, itu kalau di Windows kan kita tinggal instalasi aja C++, kemudian kita jalankan C++-nya untuk membuat program tertentu, kita run, nah keluar hasilnya. Tapi kalau di Linux nggak seperti itu. Di Bash ini semacam running ya, atau compiler untuk mengeksekusi dari pemrograman yang sudah kita buat. Dulu pakainya Bash. Karena ini nggak ada yang dikompil ya, dia nggak akan keluar apa-apa. Jadi ketika kita ketik Bash seperti ini ya, yes, nggak ada efeknya. Kemudian LS ini mungkin lebih ke mana ya? Oh, ini snap itu apa yang bisa mengartikan? Ini adalah apa ya? Itu status ya. Statusnya itu coba kita lihat dari asal katanya sampai yang kelihatan. Ini pokoknya status ya. Snap itu artinya. Oh ya, ini untuk melihat status secara cepat gitu. Berarti fungsi masih baik. Kemudian SH, saya itu untuk memperpendek ini. Ininya panjang terus jadikan pendek seperti ini. Nah, proses untuk melihat
apa yang sudah dibuka. Nah, ini ada sudo, bash, ini kelihatan semua prosesnya ya. Kan tadi saya sudah membuka sudo ya, bash, sh, ps itu kelihatan. Jadi setiap prosesnya bisa dicek pakai ps. Jadi misalkan kalian dipinjemin laptopnya lagi dipinjam teman kalian, kemudian kita nggak tahu teman kalian itu sudah membuka apa saja seharian itu, kita bisa ngetik ps, jadi kita tahu dia sudah buka file apa saja. Kelihatan. Oke, sampai sini ada yang lihat, ada yang tanyakan? Ya, ini saya rekam perkuliahannya, jadi nanti kalau untuk belajar besok untuk ujian apa namanya UTS bisa digunakan sebagai referensi ya, monggo, atau ada yang lebih baik lagi silahkan, yang penting belajar ya. Kemudian sebutkan PID yang paling besar ya. Jadi tadi kita masuk PID yang paling besar itu berarti ini ya 2372 ini proses. Berarti ini yang terakhir ya. Karena kan kita buka yang terakhir kan PS tadi. Oke, kemudian cobalah nah, sampai halaman 4 ya. Cobalah format tampilan PS dengan opsi berikut ini dan perhatikan hasil tampilannya. Nah, ini coba kita itu disuruh praktek saja dengan kalimat seperti ini. Cobalah format tampilan PS dengan opsi berikut dan perhatikan hasil tampilannya. Kita hanya suruh perhatikan saja. Paham ya? Jadi intinya suruh praktek saja. Makanya tadi saya sampaikan yang salah itu yang tidak praktek. Sekarang kita coba. Ini biar nggak bingung. Kita masuk dari awal saja ya. Misal tutup terminalnya. Kita masuk ke terminal awal lagi. Kita masuk sebagai... Mungkin ada yang bertanya, kalau kita nggak masuk sebagai root bagaimana atau admin? Kita masuk sebagai user biasa. Ya bisa saja, cuman kan tidak semua perintah atau instruksi dalam Linux itu bisa diakses oleh user biasa. Makanya kenapa kita masuk ke root-nya gitu ya. Kalau anak TKJ paham ya, seperti ini. Karena komputer waktu SMA. Kita masuk itu kita pakai su juga bisa enggak? Jadi kan sudo spasi strip i ya, kalau sekarang sudo spasi strip s, kita enter. Dia kalau seperti ini nggak bingung, nggak usah bingung. Berarti ini perintahnya kurang. Terus sama Linux diberitahu nanti ditambah apa, misalkan min h atau strip p atau strip l. Kalau usah pakai yang tadi aja lah. Ya. Saya seringnya pakai seperti itu. Oke. Kita masuk lagi sekarang PSF juga. PSF itu hanya menampilkan yang root-nya saja, proses yang dilakukan oleh root. Jadi proses yang dilakukan oleh root itu bisa terlihat dengan cara ngetik PS spasi strip F. Oke. Kemudian apalagi ya? PS spasi strip J ya. Spasi strip J. Nah, ini hanya menampilkan PID yang tertinggi ya. PID yang paling banyak 2397 itu. Yang paling terakhir dieksekusi. Nah, jadi kan saya kan ngetik sudo ini yang terakhir ya. Nah, ini identifikasi yang terakhir. PS itu yang ini. Yang 2418. Oke, berikutnya tutup lagi PSJ ya. PSJ apa pokoknya ini sama ya kurang lebih dengan yang di job itu. Kemudian kalau pengen tahu daftar memanjangnya itu PSL ya, karena long kan, long itu kan memanjang. Nah, ya saya hanya ini karena pakai virtualbox jadi memang
yang terpakai hanya sedikit seperti ini. Tidak kalau kita pakainya ini sebagai sistem operasi utama bukan di VirtualBox ya akan tampil panjang seperti job sheet kalian yang kemarin kalian kerjakan itu. Sekarang PSS. Oh, ini bisa suara kameranya. Ya, silahkan kalau ada yang ditanyakan. Pak, izin bertanya, Pak. Apa namanya? Kalau FGBG itu gimana, Pak? F apa, Mas? FG sama BG. Oh, ya nanti itu ya. Nanti ini kan foreground sama background tadi ya. Ya. Nah, ada suara kamera itu saya kaget. Ya komputer tuh beda-beda tuh Pak. PSG sama PSL itu Pak. Kalau Bapak kan cuma berapa tuh? Cuma 3. Oh, Kalau saya lebih dari 3 di sini. ya beda-beda Mas. Beda-beda. Kan tergantung yang menjalankan proses. Tergantung yang menjalankan proses. Apalagi kalau kalian menggunakan sebagai sistem operasi utama, wah itu lebih banyak lagi. Ya. Jadi tergantung yang membuat proses. Oke, selanjutnya kita lanjutkan saja ya. Format sinyal ya pakai S juga. S. Nah, ini di sini itu penjelasannya di PID 2398 ini di blok ya. Ada nilai bloknya di sini. Di blok dengan nilai ini kemudian dibiarkan dengan nilai ini. Ini nggak perlu dipahami banget ya. Maksudnya berarti di file tersebut atau di eksekusi tersebut itu ada yang bagian yang di blok. Ya nggak tahu ini kenapa di blok, saya nggak tahu. Ada yang dibiarkan. Cuman biasanya seperti ini. Di blok itu karena ininya tidak support dengan perintah tersebut. Jadi, saya ulang lagi ya, terkadang tidak support Linux ini dengan file tersebut, perintah tersebut, kemudian hanya dieksekusi sebagian, tidak semuanya. Oke, seperti itu. Berikutnya format virtual memory. SV. Nah, PSV untuk mengetahui virtual memory. Di virtual memory itu gini, di Linux itu ada yang namanya partisi swap ya. Partisi swap tulisannya SWAP. Swap. Ini saya tutup dulu aja. Swap tulisannya.
Ini itu sebuah virtual memory dari Linux yang tujuannya mengantisipasi apabila aplikasi yang akan dibuka itu membutuhkan kapasitas yang lebih besar daripada memori yang ada di PC yang kita atau laptop yang kita pakai. Ini itu semacam memori yang virtual, jadi bukan memori fisik ya. Lawan dari virtual itu kan fisik, kelihatan bisa disentuh. Ini virtual. Jadi ada memori itu. Nah, dengan kita ngetik PSV atau virtual ini ya, ini kita tahu yang dipakai itu berapa. Tapi karena di sini yang kita buka itu atau bahkan kita tidak membuka apa-apa di sini, hampir nggak membuka apa, ya keluarannya ya seperti ini gitu. Nah, kecuali kita ada yang suka main game sepak bola misalkan kayak PES ya, PES 2021 sekarang misalkan. Nah, kita buka pakai Linux ya. Dengan kok bisa Pak? Bisa aja. Karena ada aplikasi Linux yang bisa untuk mengakomodir berjalannya aplikasi Windows di Linux. Namanya ini Wine. Aplikasinya namanya Wine. Jadi kalau kalian pengen main PS atau yang suka sepak bola di sini ya. Ini contoh aja sih. PS 2021 di Linux bisa aja, tapi di Linux-nya kita install aplikasi Wine dulu, baru nanti diinstal gamenya itu bisa. Nah, itu kan mungkin membutuhkan beberapa memori yang besar gitu ya. Nah, itu kalau nggak bisa diantisipasi, nggak bisa diantisipasi memori fisik, dia akan mengambil memori dari memori virtual. Jadi cadangan lah. Ya. Nah, nanti di sini muncul ketika kita klik PSV, PS strip spasi V ini akan muncul WAN gitu. Ada WAN itu terus PID berapa, terus pemakaian memorinya berapa. Akan muncul seperti itu. Oke, sampai sini tanyakan tidak? Bapak Ilya mau nanya. Ya, monggo. Ini tuh kan materi yang prakteknya nanti keluar di UTS nggak? Keluarnya yang sesuai praktikum yang dikerjain atau yang lain gitu? Oh, ya, terima kasih. Jadi ini kan praktek itu mengacunya ke nilai tugas ya. Nah, nanti nilai UTS ya saya pengertian dong dengan kalian. Masa kalian mengerjakan yang khusus seperti ini, maksudnya ini yang kompleks, tidak. Tapi nanti ada kisi-kisinya kok, tenang aja, itu yang masih secara umum. Belum masuk yang khusus kalau untuk UTS. Kalau kalian masuk ke sini nanti waktunya nggak cukup. Ini di UTS kan nggak cukup karena UTS itu maksimal 2 jam. Nggak cukup. Ini aja seharian belum tentu selesai. Ini aja kan yang saya sampaikan hanya sedikit-sedikit aja dari praktikum ini. Dan ini praktikum ini gabungan dari 3 bab ya. Ada sinkronisasi proses, ada manajemen proses, dan ada penjadwalan proses. Jadi 3 pertemuan itu digabung di satu praktikum ini supaya simple. Karena apa, kalau kita bahas itu semuanya kayaknya nggak cukup, 1,5 semester itu nggak cukup. Kalau bisa hari ini aja sebagainya. Jadi nanti soalnya masih umum nggak ya. Silakan kalau ditanyakan lagi. Baik Pak, terima kasih. Ini untuk nilai praktek saja. Prakteknya nanti. Silakan kalau ada lagi, monggo. Sebelum ke langkah berikutnya ya. Mau nanya Pak, Ya, silakan. kan yang di status tuh Pak, status tuh yang paling terakhir tuh kenapa R plus Pak? Kenapa bukan S?
Ini belum saya pelajari semuanya. Maksudnya ya gini, kita diskusi bareng-bareng. Makanya kan dengan adanya praktikum ini nanti kita belajar bareng, karena tiap status itu tidak bisa kita pelajari satu persatu pengertiannya apa. Kadang ini nggak R, kadang bisa P, ya bisa L, bisa pokoknya gitu. Yang saya sampaikan di sini ya, biasanya kalau S ini adalah aplikasi atau program yang umum berjalan. Kalau R ini berarti yang khusus. Dalam artian khusus itu tidak sering dijalankan. Ada R plus-nya ini. Kalau SS ini biasanya yang umum untuk dijalankan. Tapi kalau secara coding apa atau kepanjangannya apa, saya belum tahu. Barangkali mungkin ada yang bisa menjawab ya. Silakan ya, R plus itu apa. Tapi kalau secara umumnya, ini adalah program yang jarang dijalankan. Tadi kan saya cuma menjalankan untuk melihat virtualnya, makanya saya ketik PSP, dia keluar R plus. Sedangkan sudo I dan bash ini yang sering dipakai gitu. Sudo I itu kan kalau untuk pengaturan server pakai jaringan, misalnya, makanya sering dipakai. Bash ini juga untuk tadi menjalankan program seperti C++ atau pemrograman lah, bahasa pemrograman. Kalau ini kan hanya untuk ngecek-ngecek saja proses yang berjalan. Jadi nggak sering dipakai. Oke, itu aja. Silahkan lagi. Jadinya kita belajar bareng, Mas. Saya juga nggak hafal semuanya ini. Singkatan-singkatan yang ada di sini. Kalau pengen tahu yang hafal ya berarti dia pengen tahu siapa yang ngerti ini semuanya ya. Jadi yang nyusun Linux-nya dari awal itu paham. Buat kernelnya, kemudian menyatukannya menjadi sistem operasi itu. Makanya kan di sini praktek itu sekali lagi, kalian praktek kemudian tahu prosesnya. Tahu proses itu nggak harus tahu singkatannya ini apa. Misalkan start tuh, kalau start jelas status kan gitu. Tapi kalau TRS, DRS ini kita harus banyak membaca. Oke, kalau tidak ini saya lanjutkan lagi ke perintah register ya. Register 1386. Ya, kita buka PSX. Hurufnya kecil semua mungkin. Nah, kita lihat dulu, kita biar paham ya. Kalau register sendiri, nah tadi jawabannya Mas barusan siapa yang tanya S, dan ini SS ini kan. Nah, itu berarti standar ya. Ada banyak Mas codingnya itu, ada I kurang lebih. Nanti mungkin bisa dicari tahu sendiri di datasheet-nya. Jadi misalkan kita bingung tentang sesuatu hal tentang aplikasi tertentu, misalkan jadi sistem operasi, kita googling aja, download datasheet Linux Ubuntu itu. Nanti di datasheet itu biasanya bentuknya PDF. Itu ada semua ini maksud yang tertera di sini itu apa. Jadi seperti itu. Jadi nanti tahu di sini itu apa. Karena datasheet itu yang bikin pabriknya atau Linux-nya, dari Linux-nya. Dan tiap aplikasi itu mesti punya datasheet. Karena ibaratnya beli motor itu ada brosur spesifikasinya. Misalnya kalau kita beli motor merek Beat ya, Beat-nya Honda, itu mesti di brosurnya itu ada spesifikasinya, ya kan? Ini tuh lampunya pakai berapa watt, kemudian tinggi kendaraannya berapa, misalkan 1 meter, kemudian pistonnya itu modelnya seperti apa, itu namanya datasheet. Nah, itu tiap sistem operasi ada. Kalau saya perlu ngapal semuanya nggak bisa, banyak sekali. Nah, untuk register sendiri di sini register itu adalah bagian dari memori ya. Register itu tempat di mana perintah-perintah itu ditaruh di situ, menunggu
menunggu apa namanya, menunggu eksekusi, karena ada urutannya. Ya, tapi jangan dibayangkan seperti antri sembako, enggak. Itu berlangsung sangat cepat gitu ya. Jadi kecepatannya itu kan beberapa milidetik, seperti itu. Nah, ini yang tanda-tandanya ini berarti menunggu instruksi. Dia ada tapi dia menunggu instruksi. Oke, mungkin kemarin ada yang bingung mengirim jawaban karena mungkin assignment-nya e-learning sudah ditutup ya. Kalau bingung ya dikirim WA boleh, Gmail juga boleh. Karena apa? Assignment itu mengukur kedisiplinan kalian. Bisa enggak ini dikasih waktu seminggu mengerjakan ini? Kan kalian di sini kan tidak disuruh menjawab, tidak disuruh mengerjakan soal. Ya. Kalau mengerjakan soal itu misalkan gini, coba kerjakan soal 2 tambah 2 sama dengan berapa? 4. Gitu. Kalau ini kan enggak, kita disuruh melakukan pengamatan. Nah, jawabannya itu udah ada yang sudah ada dari apa yang kita amati itu. Jadi di sini kan praktek, bukan kalian mengerjakan soal, tidak. Ini beda ya. Jadi ini nggak ada soalnya, adalah kita praktek kemudian kerjakan laporannya. Hanya seperti itu saja. Dan kalau soal itu harus benar, Anda nulis 2 tambah 2 sama dengan 5 ya salah. Kalau praktek dan ada laporan itu bukan hal yang benar, bukan hal yang salah. Yang dilihat di sini adalah kedisiplinan dan kemauan kalian untuk belajar. Itu nggak ada hubungannya benar atau salah. Yang salah itu yang nggak praktek tadi itu. Masih mending kalau nggak praktek ngerjain laporan itu masih mending. Yang bahaya itu nggak praktek, nyontek laporan itu yang berbahaya. Tapi jangan dua-duanya jangan dipilih lah. Yang satu tadi itu udah praktek dan ngerjain laporan. Yang satu nggak praktek tapi ngerjain laporan. Yang terakhir ya ini kurang, bukan praktek tapi nggak ngerjain laporan, itu kurang. Oke. Selanjutnya apa ini? Oke, tadi ada yang foreground ya. Oh, ini ada sleep. Ya. Sleep itu berhenti selama berapa detik. Misalkan kita mau menghentikan aktivitas selama 5 detik. Sleep 5. Nah, kita hitung aja nih. Nanti baru muncul setelah 5 detik. Nah, coba kita sleep 10 detik. Misalkan 10. Harusnya lebih lama. Kan lebih lama. Nah, baru punya. Oke. Ya, ini fungsinya sama seperti di Windows, cuma di Windows itu kalau sleep ya sleep terus, ya bisa diatur berapa detik. Kalau di Linux bisa. Ya. Misalkan mau iseng gangguin teman, ini di sleep bisa berapa detik. 1 jam misalkan ya. Nah, atau ya, kan temannya bingung, ini kok komputer nggak bisa jalan selama, padahal cuma di sleep 1 jam. Nanti setelah 1 jam ya dia normal lagi jalan. Nah, kalau di jaringan itu biasanya ada ya, misalkan gini, bisa dipakai ya, misalkan ada beberapa situs tertentu kan yang nggak boleh dibuka itu, misalkan situs yang vulgar ya atau porno kan nggak boleh. Nah, kita bisa memberikan sanksi terhadap user yang membuka seperti itu, mau ini kampus kok bukan seperti itu. Nah, kita sleep aja 1 jam di saya nggak boleh jalan. Nanti kan punya dia nggak jalan. Nah, kita tinggal nyantai saja. Nah, itu udah sleep, selesai urusannya, kita ngurus yang lain. Di situ kan orangnya kan berpikir, oh iya ya ini. Nah, dia nggak buka situ-situ lagi.
Oke, bisa. Ya, ada banyak hal yang kita bisa lakukan di teks ini. Kemudian perintah background ini. Kita harus ini dulu, kalau mau perintah background kita harus membuat perintah baru dulu. Tapi coba kita praktekkan yang ada di sini dulu aja. Slip 5, slip spasi 5, dikasih tanda dan. Nah, kita coba lagi. Oh, ini slip ini berarti kalau tambah dan dia akan memberikan efek atau menunjukkan ya bahwa ini kan 96, 97, 98. Nah, tiap kita pakai instruksi itu akan menghasilkan nomor PID baru. Ini kan nomor PID-nya, nomor identifikasi yang baru. Dengan beda dengan misalkan ini ya, kan nilainya kan berubah-ubah ini. Padahal perintahnya sama, tapi nilainya berubah-ubah gitu ya. Nah, berarti tiap kita membuat sesuatu yang baru, bisa tapi ininya perintahnya sama ya, tapi dengan waktu yang berbeda dia akan menghasilkan nilai yang berbeda. Nah, ini malah 2502. Berarti ini kenapa 2498 ini 2502, berarti di antara ini dan ini itu ada perintah lain yang sedang berjalan. Akhirnya PID-nya nggak langsung 2499. Coba kita buat lagi. Oh, ini berarti nggak ada perintah. Di antara ini nggak ada perintah, berarti dia langsung 2503. Ini menimbulkan atau menghasilkan nomor PID yang baru. Oke. Kemudian apalagi di sini ya? Background ya, jadi ada formnya, ada background, kita juga ketik keluarnya apa. Job selesai, dihentikan. Oh, ini untuk melihat proses yang dibalik ini ya, dari udah berhenti kan klik cuma 5 detik ini. Nah, coba kalau kita buat 15 detik ya, apa yang akan terjadi setelah 15 di enter. Kemudian ini ke nanti dulu. 15 detik dulu. Proses 15 detik. Nah, sekarang ketik bikin, tidak ada job, sudah selesai, berarti tidak ada apapun yang terjadi di belakang layar. Kemudian ketik jobs ya, ada pekerjaan, ada proses berarti. Oke. Nah, berikutnya di slide 11 yang pertama, yang E itu ya. Itu ada yang namanya kill. Kill itu kan kalau pengertiannya membunuh, tapi di sini bukan, itu untuk menghentikan proses secara paksa. Sama seperti yang dilakukan di Windows itu pakai klik kanan itu end task. Mengakhiri tasking ya, end task sama. Coba kita lihat kill 2503 coba. Jadi nulis kill kemudian diikuti nomor PID-nya. 2503. Tidak ada proses. Coba kita ketik PS gitu aja. Nah, ini ada proses 2397. Coba kita kill. Nah, sekarang kita lihat PS masih ada. Oke ya, karena mungkin ini background jadi nggak bisa di kill kayaknya. Atau dihentikan.
Atau mungkin ada proses yang lain yang bisa dihentikan. Kita clear dulu biar nggak terlalu pusing. Pakai ID-nya tertentu. Itu yang bisa di-kill, nggak yang bisa dibunuh. Kalau satu jangan, nah ini satu ini sistem ini. Nah, root ya. Jadi praktek kalau sistem apa ya kira-kira? Yang terakhir saja ya. Ini yang bisa di-kill itu mungkin yang di foreground, background nggak bisa kayaknya bergerak di background. Itu malah nggak ada proses ya. Apa ya? Satu juga yang ini. Enggak juga ini. 1671 oke sudah menghilang ya. Tadi kan ada. Terus saya kill ya. Berarti kan ada 1671 ya. Evolution address. Terus saya kill ini. Saya kill, saya musnahkan atau saya hentikan. Sekarang sudah tidak ada. Nah, itu seperti itu. Cara menghentikan sama seperti entas tadi di Windows. Ya, prosesnya seperti itu. Oke, apalagi ya ini ya. Ada banyak sebenarnya nanti. Itu Mas tadi ini pertanyaan yang background sama foreground ya. Jadi kalau yang foreground itu yang perintah kita bisa lihat di kelihatan secara GUI itu foreground itu bisa di kill ya. Kalau background agak susah. Mungkin ada perintah lain di background itu untuk menghentikan sebuah tasking. Nah, untuk selanjutnya nanti dipraktekkan sendiri ya, karena ya kurang lebih sama ya. Nanti yang belum jelas bisa ditanyakan. Karena kan ini satu pertemuan itu ada teori, ada praktek. Nanti kalau kebanyakan saya teori, nanti kalian nggak praktek. Nanti yang belum selesai tidak masalah, bisa dikirim ke email saya. Misalkan assignment-nya sudah tutup, ya monggo ya. Tapi tentu ada nilai kedisiplinan yang berbeda. Tentunya yang membuahkan tepat waktu ya nilainya ya berbeda dengan yang agak molor. Tapi kalau untuk jawaban itu nggak ada yang salah semuanya. Silakan kalau ditanyakan. Oke, kalau ada yang tanyakan nanti insya Allah setelah ini saya uploadkan kisi-kisi UTS-nya. Silakan itu dipelajari. Tadi pertanyaannya Mbak siapa tadi UTS itu sifatnya masih umum. Karena kalau seperti ini ya kalian suruh misalkan ada pertanyaan tadi itu kayak Mas siapa? Nah, itu R plus itu apa? Ya, itu kalian satu soal itu bisa 1 jam baru ketemu jawabannya. Ya. Kalau nggak nyontek lebih lama lagi. Nah, itu kan makanya saya hindari yang seperti itulah biar kalian mengerjakannya lebih tenang. Oke, itu kalau ada yang tanyakan nanti minggu depan sudah UTS, silakan nanti dipantau apa namanya e-learningnya. Kalau temannya nanya kisi-kisi, barangkali belum tahu kisi-kisinya, silakan dikasih tahu, kemudian dipersiapkan nanti ujiannya apakah daring atau luring, pokoknya harus siap semua. Saya doakan semoga besok UTS-nya lancar sehingga nilainya baik dan tentunya ilmunya bermanfaat. Ya. Bapak, Apa gimana? Gimana? UTS-nya tuh esai apa PG? Esai, Mbak. Kalau saya cuman 4 atau 5 soal. PG itu apa sih? Baik, Pak. Terima kasih. Pilihan ganda. Ya, PG itu pilihan ganda, tak? Iya, Pak. Enggak. Kalau pilihan ganda pakai e-learning udah cukup, Mbak.
Ya kalau e-learning malah apa ya? Nanti terlalu terlena, malah waktunya habis, nggak bisa apa namanya, nggak bisa diulang lagi. Kalau luring kan masih bisa molor dikit lah gitu kan. Kalau pengawasnya mau tidak kompromi ya molor 5 menit lah, misalkan selesai ujian mulai jam 8 selesai jam 10 ya molor 5 menit masih bisa. Tapi kalau pakai e-learning ya nggak bisa. Anda kasih waktu 2 jam, 2 jam itu terus bisa mengerjakan semua gitu. Nanti isi saja supaya apa? Supaya kalian itu bisa semacam curhat gitu ya, atau mencurahkan apa yang pemahaman kalian selama ini tentang sistem operasi itu apa. Kalau pakai pilihan ganda, saya nggak bisa melihat itu. Gitu. Jadi tingkat pemahaman kalian itu tiap mahasiswa itu bagaimana, saya nggak bisa melihat. Tapi kalau essay itu kan bisa bercerita. Yang namanya cerita ya, saya beritahu yang namanya cerita itu nggak ada yang salah, semuanya benar. Ya, silakan jawab sesuai pemahaman kalian saja, nggak masalah. Asal tidak menyimpang jauh, maksudnya gini. Sistem operasi itu pengertiannya apa ya? Kalian jawab bla 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 sesuai dengan pengertian kalian tentang sistem informasi. Jangan seperti ini. Sistem informasi adalah alat yang digunakan untuk memasak tempe ya. Itu kan nggak nyambung. Itu sudah jelas salah itu. Misalkan contohnya seperti itu. Baik, ada nyambungnya lah. Oke gitu ya. Silakan ada lagi yang ditanyakan. Ada sekali lagi untuk dipantau e-learning-nya. Aplikasinya ada di situ. Ya, sekali lagi semoga nanti ujiannya bisa mengerjakan dengan baik. Semoga diberi kesehatan yang terpenting itu ya, karena kalau orang sakit itu suruh ujian tambah sakit, tambah sembuh malah tambah sakit. Selamat pagi. Kalau ada pertanyaan muncul, bisa lewat WA juga boleh. Ini yang belum kelihatan ikhtiar Arifsah ini. Tanyakan anaknya, diberitahu kalau memang belum tahu ada UTS kapan atau isinya bagaimana, diberitahu supaya tidak ketinggalan. Salam sejahtera, selamat pagi, menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.